Ya, dan pemirsa di segmen Market Buzz ini kita sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Research dari FAC Sekuritas. Mas Kenji, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, kabar baik Mbak. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Kenji. Kita akan membahas nih apa sih yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan tuh kok susah banget break ke 7.000 dan juga saham-saham yang Anda rekomendasikan. Kali ini apa saja? Kita jeda dulu ya. Nanti akan kita bahas, Ya, pemirsa sabar. Usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan segmen Market Buzz. Kita akan berbincang pada pagi hari ini bersama Head of Business Development PT FIC Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya ya, kita lihat rekomendasi saham pilihan dari Mas Kenji Putra Cahaya berikut ini. Ada BRMS Trading Buy dengan target price 251, support 194, resisten 226. MNCN Buy, entry price 525. Target price 605, support 510, resisten 545. SCMA buy, entry price 150 sampai 152, target price 177, support 140, resisten 169. MDKA akumulatif buy, entry price 3.410 sampai 3.430, target price 4.200, support 3.180, resisten 3.870. Kita akan bahas langsung saja. Mas Kenji. Mas Kenji, BRMS, kemudian iya ada MDKA yang dua emiten bisa dibilang dari sektor yang berkaitan dengan pertambangan gitu ya. BRMS ya. menarik apa trading buy? BRMS ini mereka baru masuk juga kalau kita ngomong fundamental, mereka sudah masuk ke FT Russell untuk kelompok saham kapitalisasi kecil. Berarti akan ada kemungkinan rebalancing portofolio dari teman-teman asset management biasanya atau manajemen investasi sudah ada. Secara teknikal pun cukup oke gitu, jadi bisa trading buy dengan target memang nggak terlalu jauh di area 250-an. Oke, 250-an gitu ya. Trading buy saja terlebih dahulu. Masih ada peluang di 250, terdekat 226 ya. Betul, Baik, terdekat untuk level resistance di dua. saat ini di 216. Oke, Yes. kemudian Anda merekomendasikan MDK, akumulatif buy. Kayaknya kurang-kurang yakin. Kenapa justru akumulatif buy nih? Nah, kalau MDKA memang kalau dari fundamentalnya mereka cukup baik. Mereka itu kan sudah melakukan pelunasan untuk pembayaran pokok obligasinya serta pembayaran bunganya mereka sih cukup lancar. Jadi kalau kita highlight fundamentalnya bagus gitu. Dan produksi semester satunya untuk operasi tambang emas tujuh bukitnya itu ya sudah sesuai dengan proyeksi dan planning dari emiten. Nah, memang kalau untuk apa harganya sudah cukup tinggi, tapi targetnya pun jangka pendek bisa di area 4.000, 3.870 sampai 4.000 untuk target long termnya mid sampai long term di 4.200. Jadi Oh, saran saya kita mulai akumulatif aja dikit-dikit dulu, nanti oke. kalau sudah sampai level resist pertama kita bisa profit taking sebagian dulu. Baik, ini malah lebih yakin banget ya, bahkan direkomendasikan bisa jangka menengah ya. Dengan target Ya, price tadi bisa ke 4.200, perhatikan support di 3.180. Saat ini di 3.430 sebenarnya sangat masuk dalam kategori entry price tapi di level tingginya ya, karena Anda bilang tadi boleh masuk di 3.410 sampai 3.430 ya. betul. Oke. MNCN, apa yang menarik dari MNCN sehingga masuk rekomendasi buy? Oke, kalau dari sektoral tentu cyclical. Kenapa kita sudah mau masuk tahun politik? Biasanya ada beberapa sektor yang memang terdongkrak performance-nya, khususnya dari misalkan transportasi, komunikasi, salah satunya ya media. Pendapatan mereka walaupun sempat terkena efek jangka pendek dari ASO gitu ya, tetapi kita harapkan di tahun politik ini biasanya akan ada demand yang meningkat dari capres dan cawapres yang ada nanti. Jadi untuk media saya rasa sentimennya cukup bagus dan secara teknikal sendiri MNCN sekarang sudah di area-area di mana kita sudah bisa masuk untuk trading jangka pendek sampai menengah. Oke, trading jangka pendek sampai menengah begitu ya. Ada peluang bisa ke 605 ya, resisten terdekat di 545 dulu ya. Batasi di Betul, support 510. SCMA, oh media juga kayaknya lagi jadi pilihan nih dari Mas Kenji ya, betul sekali. Jadi bukan kalau cuma di Q MNCN.
Betul, di Q3 kita expect memang sudah mulai akan ada peningkatan dalam arti dari sisi performance emiten-emiten media yang saya highlight adalah MCM dan SCMA. Balik lagi, mau masuk tahun politik, increase in demand untuk iklan-iklan digitalnya. Oke, untuk itu Anda melihat peluangnya akan menarik nih, apalagi tahun politik bisa jadi ya bergeliat lagi gitu ya untuk media tentunya. Baik, saat ini di 151 pembukaan perdagangan, Anda bilang ada support 140, target price 177, tapi harus break dulu 169 ya. Betul sekali, Mbak Bisa. Oke, ada SCMA, MNCN, BRMS, MDKA, itu adalah 4 emiten yang sudah kita bahas menjadi rekomendasi dari Kenci Putra Cahaya, Head of Business Development PT FSI Sekuritas Indonesia. Dan pagi ini pemirsa, saya akan menyampaikan bahwa indeks harga saham gabungan dibuka pada teritori positif, naik 0,3%, break di 7.012. Tapi ya ini kan masih awal banget ya Mas Kenji, biasanya ke 7.000 di awal-awal nanti turun. Apa sih yang menjadi pemberat dari indeks harga saham gabungan? Kita ulas pemirsa usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Ya pemirsa, hari ini indeks harga saham gabungan udah menyentuh lagi level tertinggi sepanjang tahun 2023. Artinya dari awal tahun sampai saat ini adalah level tertinggi 7.017. Meski sekarang menguatnya di 0,32% dan agak turun ke 7.014 nih. Saham-saham yang masuk dalam kategori top gainers dan juga top losers based on value pemirsa, ada saham seperti bisa Anda saksikan di layar, ada GIA, Acuan, kemudian beberapa saham lainnya seperti GMFI pemirsa ya, dan juga Energi, ENRG gitu. Medco juga masih masuk dalam kategori top gainers based on value. Kemudian pemirsa losersnya juga bisa Anda saksikan selengkapnya di layar ya. Itu dia update dari pembukaan perdagangan setelah waktu menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit atau 10 menit pembukaan perdagangan. Oke, saat ini IHSG 7.018. Mas Kenji, ini kan sebenarnya udah level tertinggi tahun ini, tapi itu susah di break nih 7.000. Takutnya nanti sore tuh atau nanti siang sesi 1 turun lagi. Nah, saham-saham yang menjadi pemberat, kalau kita perhatikan mungkin kita lihat jangka pendek ya. Untuk net foreign sale, saham-sahamnya adalah saham-saham seperti oke, saya lihat dulu untuk 1 minggu ini ada Telkom, kemudian juga mungkin ada saham seperti Indofood. Ini kan saham-saham yang kapitalisasinya cukup besar. Sepekan justru turun, jadi agak berat nih IHSG-nya untuk sebenarnya ke break di 7.000. Bagaimana sih Anda melihat peluangnya, bisa di-buy tidak saham-saham tersebut? Oke, kalau saham-saham, kalau IHSG sendiri korelasinya terus seperti kata Mbak Bisa, kalau untuk yang cap besar pasti akan menjadi pemberat IHSG, kalau bisa kita bilang kalau masih stay di level itu. Nah, balik lagi kalau kapitalisasi besar fundamentalnya bisa cukup oke, kita tinggal lihat compare di industrinya juga. Kalau teknikal sudah cukup bagus, saya rasa kita bisa cicil beli sedikit-sedikit. Mana dari saham berkapitalisasi besar yang menjadi pemberat IHSG yang layak menjadi perhatian sesuai dengan kriteria dari Mas Kenji tadi, yang mungkin kayaknya kayaknya mulai harusnya cicil beli nih? Telkom tadi Mbak Prisa sempat sebutkan itu, balik lagi, telekomunikasi biasa menjelang sampai nanti tahun 2024 di tahun politik biasanya kinerjanya cukup bagus. Oke. Emiten-emitennya betul. Baik, buy di current price 3790 atau lebih ke buy on weakness? Lebih ke buy on weakness, Buy on mungkin weakness. di level-level di bawah itu, tapi sudah bisa cicil sedikit-sedikit sih Mbak Bisa untuk Telkom. Cicil ya, sambil ini mencermati peluangnya seperti apa. Saat ini break di 3.800, tapi masih turun 0,26%, masih bisa menjadi peluang untuk kita akumulasi sampai dengan midterm gitu ya. Betul. Oke, IHSG hari ini kan naik nih di 7.010 ya. Kita lihat saja mampu tidak break di 7.000 ini. Tapi peluangnya seperti apa sih Anda melihatnya, Mas Kenji, waktu yang sempit ini atau waktu dekat ini kita kira peluangnya bagaimana? Karena kan The Fed juga akan menentukan suku bunganya di September ini kan? Betul. Nah, kalau untuk IHSG sendiri memang masih sideways di situ-situ aja, walaupun sudah sempat tertinggi tahun ini, tapi level psikologis untuk resist masih di area 7115 untuk psikologisnya. 7115. Betul, untuk level psikologis di area resistennya di level tersebut. 7115 break baru bisa dibilang naik ya? Trennya, tren sideways-nya patah. Betul, sudah bisa patah tren di situ. Nah, faktor pemberat makro juga memang lagi kurang bagus. Pelemahan ekonomi China, walaupun ada beberapa kebijakan fiskal dari pemerintah China sendiri, itu kita expect di Q4 tahun ini mudah-mudahan akan impact ke ekspor Indonesia meningkat di Q4, betul. Oke, asing juga net foreign sale ya dalam sepekan terakhir 240 miliar rupiah, 1 bulan juga masih
2,09 triliun rupiah. Ya, waktunya untuk mungkin mulai cicil beli buat yang tadi Mas Kenji yang dari teknikalnya bagus dan juga fundamentalnya oke gitu ya. Betul, kapitalisasi pasarnya biasa juga cukup bagus saat kita bisa cicil. Oke, masih banyak sekali yang bisa kita bahas pada segmen Market Buzz kali ini soal geothermal, kemudian saham-sahamnya juga yang melambung, kemudian BBNI yang jelang stock split juga kemarin mengalami penguatan. Saya mau cross check sedikit dulu. Ini juga masih naik 0,52%, 9675. Sayang waktu kita terbatas Mas Kenji. Terima kasih ya untuk sharing informasinya pagi ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Pagi Mbak Bisa, terima kasih.